Kepada para pemirsa yang saya hormati, salam rahayu. Perjalanan saya kali ini akan menuju ke Pura Luhur Besikalung yang terletak di Desa Adat Utuh, Kedesaan Bahbahan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. Dan saat ini hujan turun cukup deras, sehingga saya memilih untuk berteduh sejenak sebelum melanjutkan perjalanan ke Pura Besikalung yang terletak di belakang bukit yang terlihat di depan. Dan saat ini mendung sangat tebal, dan tadi hujan sangat deras dan sekarang sudah sedikit mereda. Dan setelah ini akan saya lanjutkan perjalanan agar segera bisa tiba di lokasi tujuan, yaitu di Pura Luhur Besikalung, merupakan salah satu cagar budaya yang ada di Kabupaten Tabanan. Saat ini kita sudah sampai pada tempat masuk dari Pura Luhur Besikalung, di mana di sini akan menjumpai terlebih dahulu sebuah pelinggih dan sebuah pohon yang cukup besar yang berada di sebelah kanan jalan. Namun ketika tiba di sini pun hujan masih turun, sehingga untuk mengambil gambar saya harus berteduh agar api tidak terkena air hujan. Ini adalah pelinggih yang ada di sini serta pohon yang diwastra dengan kain poleng yang cukup besar dan memiliki keindahan tersendiri. Dan di depan pura ada sebuah sungai. Karena hujan, air sungai terlihat cukup deras di antara bebatuan yang ada di sini. Dan di depan adalah jalan yang akan menuju ke Pura Luhur Besikalung. Dan ini adalah pelinggih dan pohon besar yang berada di kanan, yang merupakan pura yang akan ditemui sebelum memasuki kawasan Pura Luhur Besikalung. Dan hujan masih turun, sehingga saya harus berhati-hati untuk mengambil gambar agar api tidak basah. Dan ini adalah aliran air yang ada di sini yang mengalir cukup deras di antara bebatuan. Dan di sekitar ini adalah merupakan hutan yang masih dilindungi. Dan saya akan lanjutkan perjalanan menuju ke Pura Luhur Besikalung. Saya berhenti pada sebuah posko keamanan untuk mengambil gambar keadaan areal parkir atau jabean daripada Pura Luhur Besikalung, yang masih merupakan areal pertanian dan hutan yang terjaga dengan baik, sehingga memberikan pemandangan yang indah serta udara yang ada di sini pastinya akan sangat sehat dan segar. Di kejauhan terlihat Candi Bentar menuju ke bagian Nistaning Mandala dari Pura Luhur Besikalung. Dan ini adalah merupakan areal parkir, dan di sini juga terdapat pura, yaitu Pura Pasar Agung yang nanti akan saya kunjungi. Dan hingga saat ini pemedak tidaklah terlalu banyak, namun sudah ada pemedak yang terlebih dahulu sampai di sini. Namun karena hujan, kemungkinan juga masih berteduh, tidak bisa melanjutkan persembahan ataupun persembahyangan. Beginilah keadaan alam yang ada di bagian jabean dari pura, sehingga bisa dikatakan jabean ini akan bisa menampung kendaraan cukup banyak. Dan ini adalah merupakan Pura Pasar Agung yang ada di jabean atau areal parkir dari Pura Luhur Besikalung, yang mana di sini terdapat 2 buah pelinggih dan 1 pohon yang berada di depan daripada pelinggih.
yang mana Pura Pasar Agung merupakan pura perdagangan niskala yang akan memberikan kemakmuran kepada masyarakat. Saat ini saya sudah mendekati dari pura. Di sini terdapat sebuah bentuk bangunan atau plang yang berisikan nama dari pura. Dan ini adalah Candi Bentar yang nantinya akan menghubungkan bagian Jaba dengan bagian Nistaning Mandala. Dan di sini juga terdapat sebuah plang lagi yang menunjukkan keberadaan dari Pura Luhur Besikalung adalah merupakan salah satu cagar budaya. Dan ini adalah bagian kiri dari Candi Gerbang atau Candi Bentar yang ada di sini, merupakan hamparan persawahan dengan terasering, yaitu sawah yang berundak-undak. Saat ini masih turun hujan, dan ini adalah bagian depan atau area parkir yang ada di sini, dan mendung masih terlihat sangat tebal. Kemungkinan hujan akan berlangsung cukup lama. Namun saya akan tetap berusaha mengambil gambar agar bisa menyelesaikan pengambilan video di sini sambil menikmati pemandangan yang memang sangat indah dan memberikan rasa nyaman tenang di antara rintik hujan. Dan di sebelah kiri dari Pura Luhur Besikalung terdapat sebuah jalan yang nantinya bisa menuju ke Jatiluwih, namun diperuntukkan hanya untuk petani. Dan Candi Bentar yang ada di sini juga terdapat beberapa patung seperti patung naga, patung macan. Menaiki beberapa anak tangga akan sampai di bagian Nistaning Mandala dari Pura Luhur Besikalung, yang mana tangga cukup banyak yang menandakan posisi pura atau halaman pura berada di atas dari area parkir. Dan ini adalah aling-aling yang akan kita temukan pertama kali ketika memasuki Candi Bentar, dan terdapat sebuah patung Ganesha dan patung kera yang membawa gada. Ini jalan yang akan menuju ke pura, yang mana selama perjalanan terdapat pura-pura yang merupakan bagian dari Pura Luhur Besikalung. Di sebelah kiri pertama kali akan kita jumpai sebuah pura yang mana di depannya terdapat Candi Bentar sebagai pintu masuk menuju pura. Saya akan memasuki bagian utama Ning Mandala pura ini melalui Candi Bentar, yang mana pura ini bernama Pura Ratu Nyoman. Agar bisa mengetahui apa saja yang ada di sini, terdapat sebuah bangunan yang berbentuk segi empat dengan atap dari ijuk, dan juga terdapat sebuah bangunan lagi yang berada di sini, di mana pada bangunan atau pelinggih ini terdapat beberapa patung yang dipasang pada undakan yang ada pada pelinggih. Dan hujan masih turun. Ini adalah pohon yang berada di depan Pura Ratu Nyoman, dan Candi Bentar ini adalah penghubung antara Nistaning Mandala dengan Utama Ning Mandala yang ada di pura ini. Setelah melihat apa yang ada di sini, saya akan melanjutkan perjalanan kembali untuk melihat bagian lain yang ada di areal Pura Luhur Besikalung. Di sebelah kanan jalan menuju ke Pura Luhur Besikalung terdapat juga pura yang akan ditemui, yaitu pura ini bernama Pura Dalem, yang juga merupakan pura bagian dari Pura Luhur Besikalung. Tidak berbeda dengan Pura Ratu Nyoman, di sini juga terdapat sebuah pelinggih yang dihiasi dengan patung-patung.
Dan juga terdapat sebuah bangunan pelengkap di pura ini yang juga memiliki bentuk yang hampir sama dengan bangunan yang ada di Pura Ratu Nyoman. Di atas pelinggih terdapat batu-batu yang disucikan dan ada juga yang diwastre dengan kain poleng. Di sebelah dari bangunan suci ini, pelinggih ini, terdapat sebuah pohon dan di bawah pohon juga terdapat beberapa patung. Dan di sekitar dari pura adalah merupakan hutan atau kumpulan pohon-pohon yang terlihat sangat subur dan menghijau. Dan setelah melihat keadaan di pura dalam ini, saya kembali akan melanjutkan perjalanan menuju ke bagian lain yang ada di areal Pura Luhur Besikalung. Dan saya lihat lagi sekali keadaan pura di sini. Ini adalah patung-patung yang dipasang pada pelinggih, dan di bawah pelinggih terdapat sebuah batu yang diwastre dengan kain poleng, yang juga kemungkinan merupakan salah satu batu yang disucikan di pura dalam ini. Sehingga bisa dikatakan di area Pura Luhur Besikalung terdapat beberapa pura pendukung, dan ini adalah merupakan Candi Bentar yang nantinya akan menuju ke areal Madianing Mandala dari Pura Luhur Besikalung. Ini adalah merupakan areal yang berada di luar dari areal utama Pura Luhur Besikalung, dan Candi Bentar ini akan menghubungkan antara Nistaning Mandala dengan Madianing Mandala dari Pura Luhur Besikalung. Dan di sini terdapat beberapa bangunan, dan Candi Bentar ini menghubungkan antara bagian Jabayan dari pura-pura yang ada di luar dengan Nistaning Mandala dari Pura Luhur Besikalung. Dan di bagian Nistaning Mandala dari Pura Luhur Besikalung ini juga terdapat lagi pura yang lain yang juga memiliki sebuah Candi Bentar. Om Swastiastu, dan akan saya coba memasuki pura ini. Namun sayang sekali saya tidak melihat adanya tulisan yang merupakan nama dari pura ini. Di depan pura terdapat dua patung di sebelah kiri dan kanan, dan terdapat sebuah bangunan, dan terdapat juga sebuah bangunan yang hampir sama dengan yang ada di pura sebelumnya. Dan di sini terdapat sebuah pelinggih yang juga terdapat batu-batu di atas pelinggih yang disucikan. Namun jumlah patung di sini tidaklah banyak, hanya ada di sebelah kanan daripada pelinggih. Dan di sekeliling dari pura ini juga merupakan kawasan hutan atau pepohonan yang menghijau. Dan setelah dari pura ini, saya akan lanjutkan kembali melihat pura-pura yang ada di sekitaran ini. Ini adalah merupakan kawasan Madianing Mandala dari Pura Luhur Besikalung. Terdapat juga sebuah balai kulkul yang merupakan pelengkap dari bangunan yang ada di Pura Luhur Besikalung. Di depan terlihat ada sebuah Candi Bentar dan ada patung di depannya, dan terlihat ada Meru. Saya akan mencoba memasuki pura ini agar mengetahui apa saja yang berada di bagian utama Ning Mandala dari pura ini. Terdapat sebuah pelinggih tajuk, dan di sini juga terlihat sebuah pelinggih Pak Tugu Padma. Rumput tampak menghijau dan di belakang terdapat hamparan sawah. Dan saya lanjutkan kembali untuk pengambilan gambar tentang bangunan dan pelinggih yang ada di sini.
inilah bangunan yang sama dengan pura yang lain. Dan di sini terdapat sebuah pelinggih yang juga mendekati bentuk-bentuk pelinggih pada pura-pura sebelumnya, yang mana pada bagian atas pelinggih juga terdapat beberapa batu yang disucikan. Namun perbedaannya dengan pura yang sebelumnya, di sini terdapat sebuah areal yang merupakan areal petirtan atau beji, karena di sini terdapat sumber air berupa pancoran yang keluar dari patung Garuda Wisnu, yang mana patung berbentuk Garuda Wisnu ini ada 2 buah, dan di tengah-tengahnya terdapat patung, serta paling belakang adalah patung Ganesha. Di kiri kanan daripada tempat ini dihiasi dengan patung naga, dan di areal ini terdapat pelinggih, yaitu pelinggih yang berbentuk beru. Inilah keadaan petirtan yang ada di sini, dan inilah patung naga yang terletak di sebelah kiri dan kanan dari petirtan, yang mana petirtan dibuat lebih dalam dan air mengucur keluar dari patung yang terdapat di sini, yang merupakan perwujudan Garuda Wisnu. Namun kemungkinan di sini bukanlah tempat untuk melukat, melainkan tempat untuk nunas tirta. Dan ini pelinggih Meru, yaitu Meru Tumpang 3, yang berada di sebelah timur dari petirtan, yang masih merupakan satu kawasan dengan petirtan. Dan saya akan keluar dari sini tidak lagi melalui Candi Bentar yang tadi saya masuki, namun melalui sebuah pintu lain yang berada di sini. Dan di depan terlihat ada bangunan. Di sini pun terdapat beberapa pancoran. Kemungkinan ini adalah juga merupakan air yang keluar, sumber air. Namun kemungkinan di sini masih bisa untuk melakukan pengelukatan. Dan di sebelah kanan ada bangunan yang merupakan bangunan pelengkap, yaitu berupa toilet yang disiapkan untuk para pengunjung atau wisatawan yang datang ke pura ini. Dan saat ini saya kembali ke halaman semula. Pura Luhur Besikalung berlokasi di daerah pegunungan di lereng gunung bagian selatan dari Gunung Batu Karu. Secara teritorial wilayah ini termasuk wilayah Jatiluwih, tapi yang menjadi pengumpul pura berada di wilayah Desa Adat Ulu, Desa Babahan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. Lokasi pura ini jika ditempuh dari Denpasar mencapai kurang lebih 50 km menuju Gunung Batu Karu sisi selatan. Sumber-sumber prasasti yang berhubungan dengan sejarah pura ini salah satunya adalah prasasti Babahan yang bertahun Saka 839 atau 917 Masehi, yang disimpan di Pura Pusah Jembelangu, Desa Adat Bolangan, mencantumkan kalimat yang berbunyi Cales Silunglung Kang Kelungan Pungulum Bigyan, yang artinya, namun saya jelaskan dulu, pura yang ada di sini yang akan saya kunjungi saat ini adalah merupakan Pura Pusah yang berada di kawasan Pura Luhur Besikalung. Yang unik di pura ini adalah tidak ada yang berbentuk pelinggih, namun masih berbentuk bebatuan yang bertumpuk atau pundahan berundak, yang merupakan ciri dari bentuk bangunan suci pada zaman yang lampau. Kalau diartikan dari kata tadi, maka diartikan sebagai balai suci, yaitu Cala Silunglung Kaklungan, dan upacara pembersihan Pangulu Bigyan
Dari kalimat itu sangat dimungkinkan bahwa nama Besi Kalung berasal dari kata cale silunglun yang berubah penyebutannya menjadi Sikalung, kemudian kembali mengalami perubahan Besi Kalung. Sedangkan sumber kedua berasal dari adanya peninggalan lingga yang ada pada Pelinggih pokok, yaitu di Utamaning Mandala dari Pura. Setelah dari Pura Puseh ini, saya akan lanjutkan kembali menuju pura yang ada berikutnya di area pura, yaitu di bagian ujung dari jalan tadi yang saya lalui, yaitu sebuah pura yang bernama Pura Batur. Ini adalah Pura Batur yang berada di kawasan dari Pura Luhur Besi Kalung. Terdapat sebuah candi bentar dan patung yang berada di depan candi bentar. Dan saya akan memasuki bagian Utamaning Mandala dari Pura Batur ini untuk bisa mengetahui bentuk pelinggih yang ada di sini. Om Swastiastu. Dan tidak berbeda jauh dengan Pura Puseh yang tadi sudah saya kunjungi. Di sini juga tidak terdapat bangunan berupa pelinggih, hanya berupa tumpukan batu, yaitu semacam pundahan berundak yang merupakan ciri bentuk pemujaan zaman dahulu. Dan di sini terdapat beberapa patung yang terdapat di pelinggih atau pundahan berundak ini. Dan juga terdapat penjelasan dari keadaan pura, yang mana menurut Juru Mangku Ageng, bila lingga yang ada di pura ini dipukul maka akan mengeluarkan suara nyaring seperti besi. Bentuk lingga ini dibuat bulat panjang dan pada bagian atasnya dihiasi dengan lingkaran seperti kalung yang melingkarinya. Kemudian dari lingga yang seperti berkalung tersebut, akhirnya pura ini disebut dengan Pura Luhur Besi Kalung. Kenapa nama pura ini depannya berisi kata luhur? Karena letaknya yang ada di atas perbukitan. Dari Pura Batur saya akan kembali menuju ke pura utama, yaitu ke Pura Luhur Besi Kalung. Kata Besi Kalung juga digabungkan dengan kata pagar besi yang berarti berpagar besi melingkar. Ujar Juru Mangku Ageng Luhur Besi Kalung, hari raya pagar besi jatuh setiap Budak Kliwon Sinte bertepatan dengan piodalan di pura ini. Budak Kliwon pagar besi menurut lontar Sunarigamo sebagai pemujaan dan payogan Sang Hyang Paramesti Guru, salah satu aspek kemahakuasaan Siwa sebagai guru yang agung yang dihormati oleh para dewa dan semua makhluk hidup. Ide Betara Siwa ini melingga di pelinggih pokok, yaitu pelinggih agung, yang mana menurut lontar Ruyan Pura halaman 185 hingga 186 disebutkan Sang Hyang Siwa Sakti dengan segala aspek kemahakuasaannya berdasarkan sumber yang disebutkan tadi dan sesuai dengan peninggalan bersejarah berupa benda kepurbakalaan, dapat diperkirakan bahwa Pura Luhur Besi Kalung telah berdiri sejak abad ke-9 hingga abad ke-12 Masehi. Jika dilihat dari struktur bangunan pelinggih yang berupa bebaturan yang dalam kepurbakalaan disebut tak batu berunak-unak, yang menandakan bahwa pura ini merupakan peninggalan zaman megalitikum, yaitu zaman batu besar. Karakteristik pemujaan pada zaman ini merupakan perpaduan pemujaan roh suci leluhur atau mereka yang dihormati dengan konsepsi-konsepsi ketuhanan Hindu yang datangnya dari India melalui Jawa. Zaman ini juga disebut dengan zaman Apaniaga, yaitu peralihan dari zaman Bali Age menuju zaman pengaruh-pengaruh kebudayaan Jawa dengan tatanan upacara Hindu yang klasik. Berdasarkan prasasti Babahan yang ditemukan di Pura Puseh Jambelangu, mengisahkan
perjalanan Raja Sri Ugrasena ke Bali Utara dan sempat singgah pada pertapaan atau pasraman Resi Pitamaha di Petung, yaitu di Petung Bang Hyang Sidi. Beliau juga disebut dengan Biku Darmaeswara. Raja Sri Ugrasena memberikan titah dan kewenangan pada Resi Pitamaha untuk menyelesaikan upacara keagamaan bagi mereka yang meninggal Salapati atau Angulah Pati. Hal inilah yang merupakan keistimewaan dan kekhususan prasasti Babahan yang dapat dikatakan sebagai satu-satunya prasasti Bali yang memuat upacara Salapati Angulah Pati Bang Hyang Sidi yang disebut di dalam prasasti Babahan 1, kini disebut Bang Hyang Sidem, terletak persis di sebelah timur dari Pura Luhur Besikalung, hanya dipisahkan oleh Sungai Yehu. Dan di Pura Subak Bang Hyang Sidem sebagai situs kepurbakalaan terdapat 2 unit pura. Yang kecil diperkirakan sebagai tempat tinggal sang resi, dan yang satunya lagi terletak di bagian selatan agak di bawah, diperkirakan sebagai tempat pemujaan harian beliau. Jika hipotesa ini benar, maka ada kemungkinan Pura Luhur Besikalung didirikan oleh Resi Pitamaha pada masa pemerintahan Raja Ugrasena yang bertakhta atau memerintah pada tahun Saka 837 hingga 864 atau sekitar 915 sampai 942 Masehi, mengingat prasasti Babahan 1 bertahun Saka 839 atau 917 Masehi. Saat ini saya akan memasuki bagian atau areal utama Ning Mandala dari Pura Luhur Besikalung yang terdapat sebuah candi bentar, di mana pada candi bentar ini terdapat tulisan yang berangka tahun yang memberikan catatan tentang keadaan pura ini. Ini adalah angka tahun tapi saya tidak jelas melihatnya, yang berisi berupa ornamen, dan ini juga terdapat sebuah ornamen yang ada di sini yang memberikan informasi tentang keadaan pura. Dan di sini terdapat beberapa bangunan yang menjadi pelengkap dari tempat suci ini. Dan di sini terlihat sangat tenang karena berada di tengah hutan yang sangat lebat, dan di depan terlihat sebuah pelinggih yang berupa meru. Dan saya akan mencoba mendekati pelinggih-pelinggih yang ada di sini untuk mengambil gambar agar bisa mengetahui apa saja yang ada di sini. Dan ini adalah bagian tadi, yaitu Madyaning Mandala dari pura. Jika dilihat dari atas, yaitu berada di undakan dari Candi Bentar Pura. Dan saya akan memasuki kawasan utama Ning Mandala. Om Swastiastu. Di sini terdapat banyak pelinggih. Inilah pelinggih-pelinggih yang ada di bagian utama Ning Mandala. Namun pada pelinggih-pelinggih ini tidak diberikan tulisan, sehingga saya tidak bisa membacakan dan menjelaskan apa nama pelinggih ini dan siapa saja yang disentanakan di sini. Hanya bisa menunjukkan gambar tentang keadaan dari pelinggih-pelinggih yang ada di pura. Terdapat mitos pada masyarakat bahwa pura ini dikemit oleh seekor naga. Hal ini disebabkan kerap kali terdengar suara naga menjelang tengah malam tutup salah satu dari mangkudi yang ada di sini. Persepsi lain, nama Besikalung kemungkinan berasal dari skala atau nyata karena keberadaan pelinggih-pelinggihnya merupakan kesatuan aktualisasi kehidupan yang ditandai dengan campuran 3: Pecalang Agung, Pasar Agung, Padukuhan, Taman Sari, Ratu Nyoman Pengadangan, Dalam Kahyangan, Sangyang Meling, Dalam Gumi, Muncak Sari, Beji Kauh, Batur Puseh, Kayangan Anglurahan, Ratu Sedahan, Rambut Sedano atau Manik, Galih,
Lumbung, Bale, Sekulung, Pura Bangbang, Taksu Agung, Manik Sekalan, Pengayatan Wisnu, Brahma, Ratu Nyoman Tangkap Langit, Pengayatan Surya, Mertasari, Naga Loka, Gunung Agung, Bukit Wun, Balai Pelapah, Pemayasan, dan Balai Munak Manik. Itulah pelinggih-pelinggih yang ada di sini. Pura Luhur Besikalung memiliki keterkaitan dengan Pura Muncak Sari dan juga Pura Tambawaras, Pura Patali, yang mana Pura Batu Karu adalah merupakan sentral dari pura-pura yang ada di kawasan ini yang disebut dengan Jajar Kemiri. Menurut Jero Mangkuk, di pura ini juga banyak para politisi dan pejabat melakukan semedi untuk mendapatkan paice serta keinginannya bisa tercapai. Banyak pula masyarakat yang belum memiliki keturunan memohon anak di pura ini, dan terbukti banyak yang permohonan mereka dikabulkan. Selain Pura Besikalung sebagai tujuan utama untuk melakukan persembahyangan dari umat Hindu, kini lokasi pura ini juga sebagai objek pariwisata, mengingat tempat yang sangat strategis dan dikelilingi oleh pesawahan yang mengampar hijau, serta tampak gunung-gunung yang berjajar, serta iklim yang sejuk, memberikan kesegaran jasmani maupun rohani. Dan ini adalah merupakan pelinggih utama yang ada di Pura Luhur Besikalung, yang masih berupa tumpukan batu yang disebut dengan Pundahan Berundak, yang merupakan peninggalan megalitikum atau peninggalan batu besar. Dan ada sebuah pohon yang berada di sini yang tumbuh di depan dari Pundahan Berundak, serta terdapat pelinggih, yaitu pelinggih yang berupa Meru. Dan di sini hanya diperbolehkan bagi mereka yang melakukan persembahyangan, namun tidak diizinkan untuk menaiki dari Pundahan Berundak karena itu adalah areal suci, merupakan tempat pemujaan. Dan ini adalah pelinggih Meru yang ada di sini, yang mana diwastra dengan kain merah, dan pohon yang ada di sini diwastra dengan kain yang berwarna koleng yang memberikan kesan magis pada tanaman ini. Dan juga terdapat beberapa pelinggih yang berupa tugu, yang mana pelinggih Meru yang ada di sini adalah merupakan pelinggih utama yang ada di Pura Luhur Besikalung. Di samping terdapat pelinggih-pelinggih penunjang yang ada di sekitarnya, dan terlihat kain penghias dari pelinggih Meru ini dominan dengan warna merah dan memiliki beberapa saka penunjang dari atap, yang mana semua saka ditumpang oleh patung-patung. Dan di sini terdapat wastra kotak-kotak, yaitu kain merah, putih, dan hitam, yang memberikan kesan magis pada bangunan pelinggih ini, dan penuh dengan ukir-ukiran pada bagian kayu. Dan di sebelahnya juga terdapat sebuah pelinggih bebaturan. Beginilah keadaan bangunan dan pelinggih-pelinggih yang terdapat di Pura Luhur Besikalung, yang juga dipercayai sebagai tempat untuk memohon kekuatan ataupun kesaktian. Namun tentunya bukan itulah yang menjadi tujuan utama dari pemedak yang datang, melainkan tentunya memohon agar diberikan tuntunan jalan dalam menjalani kehidupan di dunia ini sebagai bekal nanti bisa kembali ke alam berikutnya, agar bisa berbuat sebaik mungkin menjalankan kebenaran atau dharma kehidupan. Dan atas berkat beliau pastinya akan diberikan tuntunan sehingga akan bisa menjalankan kehidupan ini dengan baik, yang mana akan menghindari diri kita dari perbuatan yang tidak baik dan menghindari dari dosa atas sebuah perbuatan. Yang mana jikapun dianugerahkan
kekuasaan ataupun kekebalan ataupun ilmu, itu adalah hal berikutnya yang menjadi sebuah permohonan. Ada permohonan utama berupa keselamatan, kesehatan, dan tuntunan dalam menjalankan hidup. Dan saat ini saya akan meninggalkan Pura Luhur Besikalung, melewati Candi Bentar menuju ke bagian Madianing Mandala dari pura. Dan ini adalah bagian Madianing Mandala, dan terdapat bangunan-bangunan yang merupakan bangunan-bangunan bagian dari keberadaan pura. Dan dari Madianing Mandala ini melalui sebuah Candi Bentar nanti akan menuju ke bagian Nistaning Mandala dari pura. Dan di sini terdapat beberapa buah Candi Bentar yang bisa menjadi akses masuk menuju bagian Madianing Mandala. Begitu juga di bagian utama Ning Mandala juga beberapa pintu yang bisa menuju ke bagian utama. Dan dari Madianing Mandala ini saya akan segera sampai di bagian Nistaning Mandala dari pura. Terlihat di depan adalah merupakan Candi Bentar, dan ini adalah sebuah bangunan yang dipergunakan untuk mesanakan atau beristirahat bagi pemedak sebelum melakukan persembayangan. Dan ini adalah pura tadi, yaitu Pura Ratu Nyoman. Dan ini adalah pura dalam yang tadi sudah saya kunjungi, dan saat ini kembali saya lewati untuk menuju ke bagian Jabayan dari pura, yang juga merupakan tempat parkir kendaraan pemedak yang datang ke pura. Ini adalah linggih dari Ratu Nyoman. Beginilah keadaan Pura Luhur Besikalung, dan apa yang saya jelaskan tadi saya ambil dari blogger.com. Dan saya akan akhiri, dan tidak lupa saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam penjelasan atau pengucapan, dan saya ucapkan terima kasih banyak.